Halo guys, jumpa lagi bersama saya Marco Konfidi. Dan kali ini tepatnya di tanggal 12 April 2020. Di video kali ini saya akan membuat membuat sebuah forecasting untuk market dari tanggal 13 sampai dengan 17 April 2020. Dan sebelum saya memberikan penggambaran kira-kira market minggu depan akan seperti apa, terlebih dahulu kita perlu untuk mereview apa yang terjadi di minggu yang baru lewat dari tanggal 6 April sampai dengan tanggal 10 April. Nah, terlebih daripada itu, perkembangan untuk kondisi ekonomi dari beberapa negara yang mata uangnya sering kita perdagangkan di pasar forex, mungkin perlu juga kita lakukan review karena kondisi sekarang ini memang market sangat tidak menentu disebabkan karena adanya wabah atau pandemi COVID-19 atau virus coronavirus, di mana sampai update pada malam hari ini di kala saya membuat video ini pada hari Minggu ini tanggal 12 April sudah ditemukan kasus lebih dari 1 juta kasus di seluruh dunia, dan kasus terbesar itu ada di Amerika Serikat, sekitar 500.000 orang yang sudah positif corona dan kurang lebih sekitar 20.000 yang sudah meninggal untuk Amerika. Dan Eropa sendiri yang paling tinggi itu yang angka kematiannya ada di Italia dan juga Spanyol di urutan 2 dan 3. Karena itu pengaruh daripada COVID-19 ini sudah sangat besar, dan beberapa ahli ekonomi tentunya sudah memprediksi bahwa dunia sudah diambang resesi, bahkan juga depresi, disebabkan karena orang harus kerja dari rumah, kemudian banyak sekali toko-toko yang ditutup, dan adanya yang namanya kalau di Indonesia PSBB, dan juga kalau di luar negeri itu lockdown di beberapa negara yang menyebabkan ekonomi itu sangat sulit di tahun 2020 ini. Karena itu bagaimana sih pengaruh daripada kasus COVID ini terhadap pergerakan mata uang untuk minggu depan, bahkan minggu-minggu yang akan datang. Nah, kemudian sebelum kita juga melakukan analisa untuk minggu yang akan datang, kita perlu untuk melihat apa yang terjadi di minggu yang baru lewat di tanggal 6 sampai 10 April untuk perdagangan tanggal 6 sampai 10 April 2020. Nah, kita melihat bahwa minggu yang lalu Euro USD mengalami peningkatan. Kemudian untuk ini Euro USD, kemudian AUD USD juga bullish mengalami peningkatan kurang lebih sekitar dari bottomnya tanggal 6 itu sekitar 300 poin lebih. Kemudian GBP USD juga minggu kemarin itu mengalami peningkatan, dan rata-rata USD mengalami pelemahan minggu yang baru lewat. Sama juga USD Canadian Dollar itu mengalami penurunan alias USD melemah. Kemudian Jepang Yen itu mix, artinya sempat turun juga, sempat naik sebentar kemudian turun. Dan gold itu naik lumayan signifikan minggu kemarin, lumayan signifikan. Kalau kita lihat dari tanggal 6 itu gold naik dari low-nya itu di 1609 sampai tertingginya itu di 1689, atau hampir mendekati puncak tertinggi di tahun ini, bahkan di 2 sampai 4 tahun belakangan, yakni hampir mendekati 1700 per troy ounce untuk gold. Nah, memang beberapa ahli juga sudah memprediksi bahwa setelah USD mengalami penguatan di bulan kemarin, tepatnya di bulan Maret, di mana mula-mula COVID itu mulai menyebar menjadi pandemi, USD sangat kuat karena investor masuk ke USD karena
ketakutan bahwa harus bekerja dari rumah, dan ada ungkapan di market bahwa cash is the king. Nah, karena itu banyak orang yang berbondong-bondong investor masuk ke USD, sehingga USD menguat hampir di semua mata uang termasuk rupiah juga. Tetapi belakangan ini USD mulai mengalami yang namanya pelemahan disebabkan karena beberapa intervensi daripada bank sentral. Bank sentral terutama untuk Federal Reserve-nya Amerika, bank sentralnya Amerika, di mana kita tahu bersama bahwa sudah terjadi yang namanya quantitative easing, artinya ada printing money lagi di sana, sehingga USD sebenarnya mengalami peningkatan pasokan. Biasanya semakin banyak uang dicetak, maka mata uang itu sendiri akan turun nilainya, karena makin banyak uangnya itu yang beredar di market, sehingga biasanya mata uangnya akan melemah. Biasanya seperti itu, dan sudah mulai terjadi di mana di akhir bulan Maret terjadi yang namanya koreksi daripada USD. Dan banyak juga ahli yang mengatakan bahwa masalah bagi ekonomi dunia jikalau USD terlalu kuat terhadap semua mata uang. Karena itu ada terjadi yang namanya transaksi repo antara bank sentral the Fed dengan bank sentral yang lain, termasuk Bank of England, kemudian European Central Bank, kemudian Indonesia juga masuk BI bekerja sama untuk reponya itu. Dan apakah pelemahan USD ini secara fundamental yang telah kita lihat, isu-isu apa yang sudah dilakukan bank sentral ini akan terjadi di minggu depan, bahkan di minggu-minggu yang akan datang. Nah, kalau kita melihat dari chart, memang kalau seorang ada dasar atau fondasi daripada analisa teknikal itu ada satu poinnya, yakni market discount everything. Artinya apa yang terjadi di pergerakan harga ini sudah memancarkan apa yang terjadi di luarnya. Artinya fundamental itu sudah terpancar di harga, di pergerakan harga. Sehingga kalau kita melihat beberapa pair yang sering kita perdagangkan ini di pasar forex, contoh misalnya Australia Dollar USD, kalau kita melihat bahwa awalnya memang dari bulan Januari, dari awal tahun sampai dengan bulan Maret itu kelihatan bahwa market mulai tren turun. Tetapi sekarang ini masuk ke akhir bulan Maret itu mulai kelihatan, kalau teman-teman lihat, mulai kelihatan untuk terjadi pergerakan yang sebenarnya kecenderungannya adalah bullish. Ini saya pakai time frame daily, kita lihat. Nah, ini dari low-nya, dari low bulan Maret kemarin, kemudian sempat terkoreksi, kemudian setelah itu sempat terkoreksi naik lagi, karena kita sebelumnya kan melihat bahwa marketnya adalah cenderung turun, kecenderungan trennya adalah turun. Nah, sampai pada level yang ini 0,5 sekian untuk Australia Dollar USD. Nah, kemudian setelah itu dari sini setelah ke titik paling rendah harga mulai naik, dan kalau kita masih melihat bahwa ini tren turun, bahwa harusnya ini artinya terjadi koreksi. Nah, artinya kalau kita masih melihat ini tren turun, harusnya market akan setelah dia terkoreksi seperti ini, harusnya pergerakan harganya akan mencoba untuk untuk retest ke level supportnya yang titik terendahnya ini. Nah, tetapi justru kalau kita perhatikan bahwa justru setelah dia turun sebentar sampai di sini, harga justru langsung balik naik lagi. Harga naik lagi dan justru melewati titik
resisten yang sebelumnya. Artinya terjadi breakout. Di sini terjadi breakout. Di sini terjadi breakout, dan kemungkinan market di minggu depan sampai 2 minggu depan, minggu selanjutnya akan coba untuk retest di titik ini. Akan coba retest di titik resisten selanjutnya yang ada di kurang lebih sekitar 0,6640 ya kan, seperti ini. Nah, jadi untuk Australia dollar USD kemungkinan besar masih kecenderungannya mulai membentuk pola, artinya mulai membentuk tren pergerakan harga untuk lebih ke arah bullish. Nah, kita melihat juga bahwa kalau teman-teman lihat bahwa saya menggunakan juga di sini, saya menggunakan yang ini garis merah ini, saya menggunakan simple moving average 30. Nah, periode 30, dan di sini kelihatan bahwa sudah terjadi yang namanya breakout dari garis atau terjadi potongan harga ke garis simple moving average ini, dan artinya mengkonfirmasi lagi bahwa tren untuk minggu depan bahkan sampai 2 minggu depan itu kecenderungannya adalah naik, atau USD masih akan melanjutkan pelemahan untuk terhadap Australia dollar. Oke, mari kita lihat untuk pair yang lain. Kita lihat untuk misalnya Euro USD. Nah, Euro USD kita lihat, teman-teman bisa lihat bahwa ini sudah saya tandai juga, sempat saya tandai. Kita lihat bahwa polanya hampir sama pergerakannya dengan Australia dollar tadi. Artinya sebelumnya market turun dari ini ada bullish engulfing, dia turun di bulan Maret kemarin, dia turun, kemudian di titik ini, di titik terendahnya harga mulai terjadi koreksi. Nah, setelah ini harga turun dan mantul di titik ini yang kalau boleh dikatakan juga terjadi yang namanya bullish engulfing. Artinya dua candle ini ditutup oleh satu candle. Nah, di sini juga ada inside bar juga kalau kita perhatikan inside bar, dan kalau kita melihat dari sisi pola pergerakan harganya, untuk yang kalau kita tahu bersama bahwa biasanya kita untuk pola pergerakan ini biasa lebih yang namanya Elliott wave. Kita lihat. Nah, dari sini dia naik, kemudian dia turun lagi. Nah, kalau kita mengacu bahwa trennya masih turun, harusnya dari titik ini harga akan coba retest untuk level supportnya, alias dia akan coba retest ke bawah seperti ini. Nah, dan kalau misalnya memang dia masih kuat untuk turun, dia akan breakout. Dia akan breakout. Dia akan breakout. Tetapi yang terjadi justru tidak seperti itu. Justru minggu kemarin harga mantul di titik ini dan mulai ada tanda-tanda dia akan naik ke atas. Dia akan naik. Alias minggu depan kemungkinan besar dia akan melakukan dia akan mencoba untuk breakout dari level resisten yang garis merah ini. Nah, garis merah ini. Bahkan ini juga kan terjadi yang namanya bullish engulfing. Bullish engulfing. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk pair yang lain? Kita lihat untuk GBP USD.
Nah, GBP USD kalau kita perhatikan juga, ini semua saya prediksi menggunakan daily. Nah, menggunakan daily. Nah, di sini perhatikan Nah, di sini kalau kita lihat bahwa semua orang mulai berpikir bahwa di bulan Maret memang terjadi yang namanya strong bearish untuk GBP USD. Artinya hampir semua pair yang berhadapan dengan USD itu melemah, alias USD menguat begitu sangat signifikan. Nah, tetapi di akhir bulan Maret itu mulai terjadi koreksi. Mana di sini kita lihat bahwa ada bullish engulfing, kemudian dia artinya kalau orang berpikir bahwa ini koreksi, artinya orang melihat bahwa kenaikan daripada GBP USD seperti ini hanya bagian dari koreksi pergerakan harga, karena harga biasanya dia kalau turun dia tidak langsung turun seperti ini, tapi biasanya dia akan membentuk tren yang seperti ini, kemudian dia naik lagi, kemudian dia lanjut, kemudian dia naik, dia lanjut. Nah, seperti ini membentuk sebuah pola pergerakan harga yang kalau kita pelajari yang namanya Elliott Wave, kita akan sangat mengenal pola pergerakan harga tersebut. Nah, harusnya setelah harga, kalau kita melihat teori pergerakan harganya, di sini terjadi yang namanya membentuk titik yang namanya titik resisten. Nah, harga berputar-putar di situ, bahkan akhirnya membentuk yang namanya pola sideways singkat. Nah, dari sini kalau kita mengacu ke pergerakan Elliott Wave-nya, dia kemungkinan besar akan turun untuk retest lagi ke titik supportnya ini. Tetapi justru kalau kita perhatikan bahwa harga hanya bermain di area yang sangat terbatas di sini, di area sideways-nya. Kalau boleh saya katakan di area sideways-nya, masih di area terbatas. Ini beberapa candle yang pergerakannya sebenarnya hanya terbatas di sebuah area tertentu. Nah, sehingga kalau boleh katakan ya ini masih sideways. Nah, GBP akan terkonfirmasi untuk dia melanjutkan penurunannya kalau harga mantul balik ke bawah. Nah, harga balik ke bawah. Nah, karena area ini masih di sideways, dia belum terjadi breakout untuk resistennya. Kalau misalnya harga menembus breakout resisten ini, atau dia naik atas begini, maka mulai terjadi, kalau boleh saya katakan bahwa mulai ada tanda-tanda bahwa kemungkinan besar GBP USD akan mulai mengalami tren kenaikan atau tren bullish. Nah, sehingga orang-orang yang masih berpikir bahwa dia mulai bearish harus merubah apa yang dia lihat. Artinya dia harus mulai merubah ke arah bullish. Nah, karena kan seperti di market kita tahu bersama bahwa kita harus mengikuti yang namanya tren, jangan melawan tren. Nah, di sini juga kalau teman-teman lihat ada sama juga, ini merupakan garis SMA 30 dan ini sudah terjadi, jadi harga sudah memotong garis SMA 30. Nah, sehingga kalau saya lihat minggu depan dan 2 minggu depan masih harga akan bisa jadi harga akan terjadi breakout, dan kemungkinan besar target price-nya selanjutnya adalah di level ini atau di level ini atau di level resisten selanjutnya di sini untuk GBP USD. Nah, lalu yang terakhir kita analisa yaitu untuk kita analisa untuk gold.
Untuk gold seperti apa, kita coba perhatikan. Nah, ini untuk gold. Ini untuk gold. Nah, kalau kita lihat bahwa gold memang sangat sensitif dengan yang namanya data ekonomi, kemudian isu-isu kesehatan, isu politik. Ada fundamental, ada berita, maka gold seringkali dia cepat sekali untuk bereaksi. Dan kita tahu bersama bahwa dengan adanya COVID yang semakin merajalela di Amerika, maka investor mulai was-was. Dan gold merupakan salah satu produk yang dinamakan produk safe haven. Artinya orang berusaha untuk melindungi uangnya dia, kekayaannya dia ke gold, karena gold itu ya salah satu produk lindung nilai, artinya safe haven yang di kala krisis orang cari gold. Karena itu gold mengalami peningkatan yang sangat signifikan pasca pandemi ini mulai, atau pandemi COVID ini mulai masuk ke Eropa dan Amerika. Dan ini gold sudah mendekati level tertinggi di tahun ini, bahkan di 2-3 tahun belakangan, dan kemungkinan besar gold akan menembus 1.700 dolar per troy ounce. Target selanjutnya kemungkinan besar dia akan mencoba ke level 1750 terlebih dahulu. 1750, kemudian 1750, kemudian mungkin 1.800 dolar per troy ounce, tergantung bagaimana kondisi ekonomi yang nantinya akan terjadi. Apakah COVID ini akan segera tertangani atau seperti apa? Karena di Amerika trennya itu untuk masalah COVID itu semakin meningkat. Ini Amerika sudah menjadi negara paling banyak terjadi infeksi COVID, dan bahkan untuk kematiannya itu sudah paling tinggi, 20.000 yang meninggal karena COVID. Jadi gold masih akan bullish, sangat bullish untuk beberapa, mungkin minggu ini sampai minggu depan masih akan sangat bullish. Nah, itu dulu yang mungkin bisa saya bagikan di video kali ini untuk forecasting market di minggu yang akan datang. Intinya bahwa teman-teman, USD kemungkinan besar akan melemah minggu depan, bahkan 2 minggu depan. Karena apa? Yang pertama karena adanya intervensi Federal Reserve untuk ekonomi Amerika, dan itu adanya printing money yang itu akan membuat USD sangat melemah. Yang kedua yaitu USD terlalu kuat juga itu berbahaya untuk ekonomi global, sehingga ya orang-orang tertentu atau bank sentral pasti sudah tahu seperti untuk kondisinya, sehingga mereka berusaha untuk pasti melemahkan USD. Nah, demikian untuk analisa saya di minggu ini, dan jangan lupa untuk follow untuk subscribe ke YouTube saya, dan saksikan juga video-video saya yang lain, dan jangan lupa untuk selalu untuk share dan selalu untuk stay tune ke channel saya, karena saya akan berbagi terus mengenai forex, mengenai investasi, saham, dan properti yang mungkin bisa membantu Anda untuk semakin kaya dan juga semakin mendapatkan income yang semakin besar. Nah, see you, salam sukses untuk teman-teman semua.